Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Adiawan akan mempresentasikan mengenai Enterprise Risk Management level 1. Tujuan pokok dari perusahaan termasuk bank ada peran manajemen risiko dalam nilai perusahaan. Tujuan pokok dari perusahaan termasuk bank adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham. Berbagai ukuran kinerja operasional bank yang banyak digunakan bank seperti perolehan laba bersih, pertumbuhan aktivitas, ROA, ROE secara keseluruhan belum mempertimbangkan risiko yang dihadapi atas produk atau interaksi bank. Sebagai contoh laba bersih pada perkiraan rugi laba belum memperhitungkan biaya modal yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Peran manajemen risiko dalam perusahaan. Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi bank, paling tidak diperlukan 4 komponen utama. Yang pertama, meningkatkan inovasi produk dan jasa bank. Lalu ada tersedia kebijakan dan prosedur yang lengkap dan benar untuk dijadikan koridor prudensial bagi kelompok bisnis serta memasukkan seluruh jajaran mematuhi kepatuhan pada aturan yang berlaku dan pengendalian internal untuk menemukan secara cepat pelanggar ketentuan. Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi bank, paling tidak diperlukan ini komponen yang ketiga itu ada pemasaran yang agresif untuk meningkatkan penjualan dan market share. Lalu yang keempat ada sistem manajemen SDM yang handal dan bersaing untuk memastikan kecukupan jumlah serta kualitas SDM. Manajemen risiko merupakan bagian dari strategis keseluruhan bank dalam mencapai tujuan. Dari uraian tentang 4 komponen utama yang harus dikelola bank, dapat dilihat sinergi yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu unit bisnis ada di garda depan, unit risk management merupakan pertahanan lapis kedua, lalu pengendalian internal merupakan pertahanan lapis ketiga untuk menjaga agar risiko dapat dikendalikan dengan baik. Strategi operasional bank juga dapat dilihat dari upaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pencapaian market share, meningkatkan efisiensi operasional perbankan, dan implementasi risk management yang berorientasi bisnis. Upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis termasuk inovasi pada berbagai segmen, jenis produk, dan jasa sesuai rencana kerja. Efisiensi menyangkut upaya menurunkan biaya operasional. Bank memerlukan biaya antara lain biaya bunga dan biaya overhead. Biaya bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah atau kreditur sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pasar. Biaya overhead umumnya berupa biaya administrasi dan umum dapat dikendalikan oleh bank. Berdasarkan hal itu, maka bank harus mencari berbagai alternatif untuk mengendalikan atau meningkatkan efisiensi biaya overhead agar bank dapat beroperasi secara efisien untuk berkompetisi di pasar. Tujuan meningkatkan pertumbuhan bisnis, meningkatkan efisiensi dan pengelolaan risiko seringkali tidak sejalan. Contoh, agar volume kredit lebih cepat tumbuh, maka proses kredit harus bersifat atau standar prudensial pemberian kredit dilonggarkan, sehingga hal ini cenderung meningkatkan risiko kredit. Apabila jumlah analis kredit ditambah, maka biaya proses pemberian kredit menjadi lebih mahal dan efisiensi turun. Sebaliknya, apabila terlalu prudent dalam proses kredit, maka proses kredit cenderung lama dan nasabah dapat berpindah ke bank lain, sehingga target pertumbuhan bisnis terganggu. Untuk mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Bank perlu mempunyai unit bisnis yang berorientasi risiko dan mempunyai unit manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Pengelolaan risiko penting agar bank tidak terperangkap pada berbagai bisnis yang secara teoritis atau secara historis dapat memberikan keuntungan atau margin yang tinggi. Namun risiko terkait juga tinggi. Bank seringkali tidak menyadari bahwa keuntungan besar yang diperoleh di masa lampau memiliki risiko yang tinggi. Namun secara kebetulan kondisi yang terjadi di pasar sesuai dengan yang diharapkan bank sehingga risiko tersebut tidak menjadi kenyataan. Profil risiko bank, yaitu gambaran mengenai risiko utama yang
ada dalam aktivitas bank. Bank Indonesia membuat kategori risiko terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko reputasi, dan risiko hukum. Pada tahun 2011, Bank Indonesia memperkenalkan materi baru penilaian tingkat kesehatan bank melalui PBI 13/1/9 PBI 2011 dan SEBI 13/24 TPNP, di mana penilaian didasarkan pada profil risiko, pelaksanaan GCG, kualitas earning, dan penilaian permodalan. Ketentuan ini menggabungkan PBI mengenai profil risiko dengan PBI mengenai kesehatan bank, sehingga nantinya bank perlu membuat satu laporan yang mencakup profil risiko dan kesehatan bank. Profil risiko diukur dengan mengidentifikasi terlebih dahulu risiko inheren pada berbagai aktivitas bisnis atau risiko yang melekat pada aktivitas bank dan penilaian kualitas pengendalian serta rencana perbaikan kualitas pengendalian. Risiko inheren diukur dengan melakukan estimasi mengenai probabilitas terjadi risk event dan estimasi dampak kerugian yang ditimbulkan risk event. Risiko komposit adalah gabungan antara probabilitas dan dampak kerugian. Kualitas pengendalian atas penerapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan menilai tata kelola risiko, kecukupan kerangka manajemen risiko, penilaian terhadap kecukupan sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen, dan kecukupan sistem pengendalian risiko. Value-based management merupakan matriks untuk mengukur kinerja bank sesuai risiko yang diambil. Matriks yang sering digunakan adalah RORAC, Return on Risk Adjusted Capital, dan EVA, Economic Value Added. Kedua matriks tersebut memerlukan nilai risk capital yang dapat menggunakan regulatory capital ataupun economic capital. Konsep dasar VBM adalah bahwa unit kerja dalam melakukan bisnis mengandung risiko. Semakin besar risiko, maka semakin besar modal yang diperlukan untuk menutup risiko. Apabila modal yang dibutuhkan semakin besar, maka unit kerja tersebut memerlukan penghasilan yang lebih besar agar dapat menghasilkan RORAC atau EVA yang sesuai harapan pemegang saham, yaitu RORAC yang lebih besar dari hurdle rate atau EVA yang positif. Dalam menghasilkan VBM, bank memerlukan kombinasi dari strategi bisnis yang baik dan pengendalian risiko yang prudent, sehingga menghasilkan nilai perusahaan yang sustainable. IRM dan Value-Based Strategic Planning. Dengan nilai RORAC atau EVA, bank dapat menunjukkan unit bisnis yang paling memberikan nilai tambah bagi bank, produk atau jasa yang memberikan nilai tambah bagi bank, daerah yang memberikan nilai tambah paling besar bagi bank. Dengan data tersebut, bank dapat mengarahkan strategi untuk mempercepat pertumbuhan bisnis atau produk yang paling memberikan nilai tambah bagi bank. Dengan demikian, terlihat bahwa manajemen risiko berperan sangat penting untuk mengarahkan bank melaksanakan strategi yang terarah untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Lanjut ke materi selanjutnya. Ini tentang risk management dan value creation, enterprise risk management level 2. Tiga tujuan IRM, yaitu yang pertama pengintegrasian organisasi risiko, yang kedua pengintegrasian strategi transfer risiko, yang ketiga pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan. Tujuan implementasi fungsi IRM, yaitu peningkatan efektivitas organisasi. IRM memungkinkan koordinasi berbagai fungsi agar bekerja lebih efisien dan terintegrasi. IRM juga mengkoordinasikan unit-unit risiko spesialis seperti unit manajemen risiko pasar, manajemen risiko kredit, dan unit manajemen risiko operasional dalam menangani berbagai risiko. Lalu ada pelaporan risiko.
Salah satu persyaratan utama manajemen risiko adalah laporan risiko tepat waktu dan relevan bagi manajemen senior dan direksi. Yaitu lalu ada kinerja bisnis. Perusahaan yang telah mengadopsi pendekatan IRM mengalami perbaikan dalam kinerja bisnis. IRM mendukung pengambilan keputusan penting perusahaan seperti pengalokasian modal, pengembangan dan penetapan harga produk, serta merger dan akuisisi. Perbaikan yang dirasakan mencakup penurunan kerugian, volatilitas, pendapatan yang lebih rendah, dan peningkatan nilai pemegang saham. Perbaikan tersebut dihasilkan dari sudut pandang portofolio atas semua risiko. Di antaranya, pengelolaan hubungan antar risiko, modal, dan profitabilitas, serta merasionalkan strategi pengalihan risiko. Lalu ada manajemen modal. Modal merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki bank dalam menjamin terjaganya solvabilitas dan sebagai sumber daya finansial yang siap dipakai untuk menyerap kerugian karena tidak membutuhkan pembayaran kembali. Modal bank dibagi dua kategori, yaitu regulatory capital dan economic capital. Ini ada regulatory capital. Regulatory capital adalah modal yang dipersyaratkan oleh regulator untuk dimiliki bank sesuai ketentuan Bank Indonesia dan merupakan bagian dari modal ekonomi. Regulatory capital yang dipersyaratkan Bank Indonesia tersebut, maka bank diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal. Economic capital, modal yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bank. Alat pengukuran untuk melakukan pengendalian risiko. Modal ekonomi merupakan fungsi dari dua parameter, yaitu standar solvabilitas dan profil risiko. Perhitungan dilakukan dengan pendekatan bottom-up. Economic capital. Proses utama yang dilakukan untuk menghitung modal ekonomi adalah pertama, mengumpulkan setiap perubahan pada nilai perusahaan terkait dengan setiap perubahan risiko, lalu menggabungkan setiap perubahan nilai tersebut dan memasukkan dampak dari diversifikasi. Lalu menghitung total modal ekonomi untuk distribusi gabungan tersebut pada target tingkat standar solvabilitas yang diharapkan, lalu mendistribusikan modal ekonomi kepada setiap aktivitas berdasarkan jumlah risiko yang diperoleh dari setiap aktivitas. Keterkaitan risiko dan permodalan bank. Manajemen bank bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan modal sejalan dengan profil risiko dan pengendalian yang menyeluruh. Namun harus diingat bahwa peningkatan modal bukan merupakan satu-satunya pilihan untuk mengatasi peningkatan risiko. Meskipun modal berperan untuk mengatasi kerugian yang tidak diantisipasi, namun modal bukan merupakan pengganti dari ketidakcukupan pengendalian atau sistem manajemen risiko. Maka bank wajib membangun proses pengendalian internal atau manajemen risiko yang sehat. Alokasi modal dan risk-based performance evaluation. Alokasi modal dilakukan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh unit manajemen risiko dan menjadi salah satu komponen dalam penilaian kinerja strategic business unit sesuai dengan profil risiko masing-masing SBU. Sesuai batas risiko yang dapat diterima, bank melalui alokasi modal pada SBU, maka setiap aktivitas usaha yang dilaksanakan oleh SBU harus menghasilkan imbal hasil yang optimal sesuai risiko yang telah ditentukan. Risk-based performance adalah perhitungan kinerja berdasarkan risiko yang diambil oleh masing-masing segmen bisnis. Parameter yang dipakai dalam risk-based performance antara lain EVA atau Economic Value Added, lalu direct return on risk adjusted capital, dan pendekatan lain sesuai kondisi bank. Data dan teknologi, manajemen data IRM. Data-data dalam IRM akan digunakan untuk beberapa tujuan, antara lain pembuatan laporan pemantauan dan pengelolaan risiko. Dengan melaksanakan kegiatan manajemen data tersebut, data-data yang dihasilkan tidak bersifat gigo atau garbage in, garbage out. Namun data-data tersebut harus akurat dan dapat memenuhi keperluan analisis lebih lanjut untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategi. Kegiatan manajemen data mencakup
pengumpulan, integritas dan pengujian, penyimpanan, pemeliharaan dan keamanan, organisasi, dan pengambilan. Penggunaan teknologi tersebut terus didukung dengan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yang memadai. Tampilan akhir sistem informasi berupa IRM dashboard memberikan informasi terpadu untuk pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Dalam penerapan IRM, sistem informasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu penerapan basic IRM untuk tujuan analisis risiko berupa executive reporting, key risk indicator, loss atau incident tracking, risk and control self-assessment, early warning indicator, risk mitigation project tracking, dan IRM content management. Lalu ada penerapan advanced IRM untuk tujuan analisis risiko berupa risk transfer, economic capital, skenario analisis, shareholder value management. Lalu ada profil risiko bank, yaitu gambaran mengenai risiko yang ada dalam aktivitas bank. Bank Indonesia membuat 8 kategori risiko. Lalu laporan profil risiko menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis bank, termasuk sistem pengendalian risiko untuk masing-masing jenis risiko. Ini ada sistem pengendalian risiko. Di sini ada trade risk, ada terminate risk, ada tolerate risk, sama transfer risk. Ya, ini bisa dilihat di sini strategi pengendaliannya dan praktek. Profil itu sebenarnya ada risiko komposit. Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PB/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Peringkat risiko komposit pada saat bank melakukan penilaian profil risiko ditentukan dengan menggabungkan hasil penilaian exposure risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan kecukupan kualitas pengendalian kontrol. Nah, ini bisa dilihat di sini ya tabelnya. Risiko komposit itu yang pertama itu ada high composite risk, yaitu tingkat komposit risiko yang tinggi menggambarkan bahwa sistem pengendalian risiko bank sangat lemah sehingga tidak dapat mengendalikan tingginya risiko inherent akibat berbagai sumber risiko bank internal maupun eksternal. Lalu ada moderate composite risk. Risiko komposit moderate terjadi apabila bank memiliki risiko inherent moderate dan sistem pengendalian risiko yang acceptable. Demikian juga dengan bank yang memiliki risiko inherent rendah namun sistem pengendalian risiko lemah. Lalu ada low composite risk. Risiko komposit yang rendah diindikasikan dengan risiko inherent yang rendah pula, dengan kombinasi sistem pengendalian risiko yang acceptable atau strong. Pelaporan profil risiko. Bank menyusun laporan profil risiko sebagai salah satu upaya untuk mengelola risiko secara menyeluruh. Di samping untuk memenuhi ketentuan regulator yang harus dilakukan secara triwulan, pelaporan profil risiko digunakan untuk kepentingan internal bank dengan frekuensi pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan bank. Sesuai perubahan profil risiko dapat dideteksi lebih awal. Enterprise Risk Management. Tujuan dari manajemen perusahaan adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham. Manajemen harus mampu meningkatkan pertumbuhan usaha dan memperluas pangsa pasar. Manajemen risiko berperan penting dalam tujuan menciptakan nilai keseimbangan yang optimal antara meningkatkan pertumbuhan dan mengelola risiko. Lalu ada value based management atau VBM, merupakan suatu matriks untuk mengukur kinerja bank sesuai risiko yang diambil. Matriks yang digunakan itu ROREC dan EVA. Kedua matriks tersebut memerlukan nilai risk kapital yang dapat menggunakan regulatory capital ataupun ekonomi kapital. Regulatory capital merupakan model hitung dari formula yang diberikan regulator. Basel II Pilar 1 memberikan formula perhitungan risk kapital untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko kredit itu SA dikurang VIRBA dikurang AIRBA, risiko pasar SA dikurang IMA. Risiko operasional BIA dikurang SA dan AMA. Pilar 2 kapital, selain model yang dihitung pada pilar 1 Basel II, bank juga harus menentukan model
untuk menutup risiko pada pilar 2 seperti risiko suku bunga pada banking book, risiko konsentrasi, dan risiko lainnya sepanjang memungkinkan. Ekonomi kapital yaitu modal untuk menutup risiko dengan menggunakan formula yang dibangun sendiri. Model yang diberikan regulator sering dipandang tidak mencerminkan kondisi bank tersebut. Lalu, ada risiko kredit. Bank dapat menggunakan model struktural atau Moody's KMV, Credit Risk Plus, Credit Metric, dan sejenisnya, atau model reduced form. Lalu ada risiko pasar, trading. Bank dapat mengembangkan model lain selain value at risk, misalkan perhitungan expect shortfall. Lalu ada risiko operasional. Sebenarnya AMA sudah mengarah pada model internal masing-masing bank yang harus disetujui oleh regulator. Total bank wide risk capital setelah model yang diperlukan untuk menutup semua risiko, baik model pada pilar 1 atau 2, maka dapat ditentukan keseluruhan risk capital yang diperlukan bank. Secara umum, bank menyebut RAPM dan RAROC, yang sebenarnya hal ini kurang tepat. Rumus yang digunakan adalah laba dibagi dengan risk capital. Jadi yang disesuaikan adalah modal dari book capital menjadi risk capital, bukan return atau laba. Istilah yang lebih tepat adalah RORAC, return on risk adjusted capital. Ini ada rumus-rumusnya. RORAC NPAT dibagi risk capital, NPAT itu laba bersih sudah pajak yang harus lebih besar dari biaya modal agar dapat dikatakan menciptakan nilai. Lanjut. Ini ada rumus EVA juga, yaitu NOPAT dikurang K kali kapital. NOPAT itu net operating profit after tax, dan K itu biaya modal yang dinyatakan dengan WACC atau weighted average cost of capital. Dengan nilai RORAC atau EVA, bank dapat menunjukkan unit bisnis yang paling memberikan nilai tambah bagi bank. Selain itu, apabila itu seluruh lebih jauh, bank juga dapat mengidentifikasi produk atau jasa mana yang memberikan nilai tambah. Dengan data ini, bank dapat mengarahkan strategi untuk mempercepat pertumbuhan bisnis atau produk yang paling memberikan nilai tambah bagi bank. Dengan demikian, terlihat bahwa manajemen risiko berperan sangat penting untuk mengarahkan bank menjalankan strategi yang terarah untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.